Kabut tebal turun lagi di Karangjati. Bukan kabut biasa, melainkan kabut hitam yang menggulung rumah, sawah hingga menelan suara jangkrik malam. Warga berlarian ke rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat. Mereka tahu kutukan belum selesai. Mira berdiri di tepi reruntuhan pabrik gula. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena api hitam di dalam dirinya mulai memberontak lagi. Di tengah kabut, siluet tinggi menjulang muncul. Ratu Gula Hitam telah bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya seperti tersusun dari gula cair pekat yang terus menetes ke tanah. Engkau pikir bisa mengikatku dengan cahaya leluhur? Suara ratu menggema, berat dan menyerupai ribuan bisikan. Kau hanyalah wadah. Pada akhirnya aku adalah bagian darimu. Mira menutup mata. Suara Laksmi, penjaga leluhur, terngiang di kepalanya. Api itu milikmu, bukan miliknya. Kau yang memilih. Apakah api itu akan membakar dunia atau menerangi jalanmu? Tangan Mira terangkat. Api hitam menjilat kulitnya. Ia menggabungkan dengan cahaya putih lembut. Dari latihan leluhur, api itu berubah. Bukan lagi hitam murni, melainkan berkilau dengan garis-garis keemasan. Pertarungan dimulai. Ratu Gula Hitam melontarkan gelombang kabut pekat yang membuat tanah bergetar. Mira melompat. Api bercampur cahaya di tangannya meledak, membakar kabut dan membuka celah terang di langit malam. Setiap serangan terasa seperti menebas bayangannya sendiri. Ratu itu menjerit, bukan hanya karena luka, melainkan karena Mira menolak untuk menyerah pada kegelapan. Hingga pada akhirnya, Mira menusukkan api bercahaya itu ke jantung ratu. Ledakan besar mengguncang Karangjati. Kabut tersedot, dan suara tangisan panjang menghilang di udara. Saat debu mereda, hanya Mira yang berdiri di tengah reruntuhan. Api di tangannya padam, menyisakan rasa hampa namun juga lega. Ia tahu ini belum akhir, sebab api itu tetap ada di dalam dirinya. Tapi untuk pertama kalinya, ia bukan lagi budak dari kekuatan gelap. Ia adalah pengendali. Dari jauh, warga keluar perlahan. Mereka menatap Mira dengan mata penuh rasa takut, sekaligus harapan. Mira hanya tersenyum tipis, meski dalam hatinya ia sadar. Setiap cahaya selalu meninggalkan bayangan. Dan bayangan itu masih menunggu giliran. Karangjati kembali sunyi. Setelah pertarungan besar, malam itu terasa berbeda, tenang tapi tidak benar-benar damai. Warga masih berkumpul di balai desa, membicarakan Mira dengan bisik-bisik. Ada yang memujanya sebagai penyelamat. Ada pula yang memandangnya sebagai ancaman baru. Mira sendiri duduk di tepi sungai kecil, menatap pantulan wajahnya di air yang keruh. Sekilas ia melihat bayangan lain di balik refleksinya. Wajah Ratu Gula Hitam samar tersenyum sinis. Aku mungkin kalah, tapi aku tidak pernah pergi. Suara itu bergema di kepalanya. Mira menggenggam tanah basah dengan erat. Api bercahaya yang ia bentuk semalam sudah menghilang, meninggalkan perasaan kosong. Ia tahu kekuatan itu masih ada, tersembunyi menunggu saat yang tepat untuk muncul lagi. Laksmi muncul dari balik pepohonan. Wajahnya tenang, membawa aroma dedaunan kering. Pertarunganmu belum selesai, Mira, katanya lirih. Mengalahkan ratu hanyalah awal. Bayangan itu akan selalu menempel, karena ia lahir bersamamu. Kau tidak bisa memutusnya, hanya bisa mengendalikannya. Mira mengangguk perlahan, tapi bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika suatu hari aku bukan lagi Mira, melainkan dia? Laksmi menatapnya dalam-dalam, seolah menembus jiwa. Itulah beban pewaris. Kau harus belajar hidup dengan ketakutanmu, karena hanya dengan begitu, kau bisa tetap menjadi manusia. Sementara itu, di ujung desa, seorang anak kecil berlari-lari sambil membawa potongan gula batu yang ditemukan di reruntuhan pabrik. Gula itu berkilau aneh, seperti mengandung sisa energi gelap. Tak ada yang menyadari, tapi benda kecil itu berdenyut pelan seolah bernapas malam kian larut. Mira menutup matanya, berusaha tidur, tapi bisikan halus kembali terdengar di telinganya. Bisikan yang sama seperti pertama kali ia menginjakkan kaki di pabrik gula. Mira, kau dan aku adalah satu. Pagi hari di Karangjati, suasana desa seolah kembali normal. Petani turun ke sawah. Anak-anak berlarian di jalanan dan para ibu sibuk menjemur padi. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu yang gelap mulai tumbuh diam-diam. Seorang anak kecil bernama Seno, yang semalam menemukan gula batu aneh di reruntuhan pabrik, bermain dengan benda itu. Gula tersebut berwarna hitam pekat, berkilau aneh di bawah cahaya matahari. Saat disentuh, permukaannya dingin seperti es, namun di dalamnya tampak berdenyut, seolah memiliki nadi. Awalnya,
Seno hanya mengisapnya seperti permen, tapi setelah beberapa menit, wajahnya memucat. Dari mulutnya mengalir cairan merah tipis, darah bercampur kristal gula. Matanya melotot, tubuhnya gemetar, dan suara lirih keluar dari bibirnya. Manis, manis sekali. Aku ingin lagi. Ibunya yang melihat kejadian itu berteriak ketakutan. Warga berdatangan, menyaksikan tubuh Seno kejang-kejang dengan senyum yang tidak wajar. Gula hitam di tangannya menyala redup, lalu menyusup masuk ke dalam kulitnya, meninggalkan bekas seperti luka bakar berbentuk retakan. Kabar itu cepat menyebar. Mira segera datang bersama Laksmi. Begitu melihat Seno, Mira langsung tahu, ini bukan sekadar permen. Ini adalah pecahan kutukan Ratu Gula Hitam yang masih tersisa. Ini mustahil. Mira berbisik, wajahnya pucat. Aku sudah menghabisinya, aku sudah menghancurkan kutukan itu. Laksmi menggeleng perlahan. Kutukan sebesar itu tidak bisa dihancurkan dalam sekali. Ia pecah tercerai-berai, lalu mencari inang baru. Dan gula batu ini hanyalah permulaan warga panik. Ada yang mulai menyalahkan Mira. Menuduh kehadirannya justru memperburuk keadaan. Sementara itu, Seno menatap Mira dengan mata kosong, lalu tersenyum lebar. Kau pewaris api, ayo kita bermain, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Mira merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar, perang melawan Ratu Gula Hitam memang selesai, tapi perang melawan sisa-sisa kutukan baru saja dimulai. Sejak insiden dengan Seno, desas-desus tentang gula batu hitam menyebar cepat di Karangjati. Awalnya hanya satu, tapi kini beberapa anak ditemukan membawa potongan serupa. Seakan reruntuhan pabrik terus melahirkan permen kutukan itu. Di rumah-rumah bisik-bisik ketakutan terdengar. Ada anak yang mendadak sakit setelah mengisap gula hitam. Giginya rontok satu persatu, tapi wajahnya tetap tersenyum. Ada pula seorang bapa yang tubuhnya mengeras seperti kristal gula. Kulitnya retak dan mengeluarkan darah manis lengket. Mira berjalan keliling desa bersama Laksmi, mencoba menenangkan warga. Namun setiap langkahnya terasa seperti ditusuk tatapan penuh curiga. Ini semua terjadi karena kau, teriak seorang ibu histeris, memeluk anaknya yang terus muntah cairan hitam. Kau membawa kutukan itu ke sini. Lebih baik kau enyah dari desa kami. Mira menunduk, menahan sakit di hatinya. Api hitam dalam tubuhnya berdenyut, seolah bereaksi pada energi yang sama dari gula batu. Ia tahu ia tak bisa menolak kenyataan. Ia adalah bagian dari masalah ini. Di malam yang sunyi, Mira menemukan sebuah fakta mengejutkan. Di pinggir desa, di dekat gudang tua yang setengah roboh, ia melihat puluhan gula batu hitam muncul dari tanah, tumbuh seperti jamur. Cahaya merah samar keluar dari dalamnya, dan bisikan halus terdengar. Manis, semua akan manis, semua akan tunduk pada gula. Laksmi yang ikut bersamanya menggigil. Kutukan ini lebih berbahaya daripada ratu itu sendiri. Jika terus dibiarkan, seluruh desa akan menjadi budak gula. Mira mengepalkan tangan, api hitam berkilau samar di matanya. Ia sadar, satu-satunya cara menghentikan penyebaran kutukan ini adalah menghancurkan sumbernya. Meskipun itu berarti ia harus masuk lebih dalam ke inti kegelapan yang ada di pabrik tua. Dan kali ini Unis Cemonco tidak akan kembali. Malam itu Mira berjalan menuju reruntuhan pabrik gula, ditemani hanya oleh cahaya obor dan langkah kakinya yang berat. Di kejauhan, bangunan itu masih berdiri meski hancur di sana-sini. Dindingnya penuh lumut, jendela pecah menganga seperti mata kosong, dan cerobong tinggi memuntahkan asap hitam tipis yang tak seharusnya ada. Setiap langkah terasa semakin berat. Tanah di sekitar pabrik berdenyut, seakan hidup. Semakin dekat, Mira mencium bau manis menusuk. Bukan aroma gula biasa, melainkan manis busuk bercampur darah. Begitu memasuki pabrik, Mira melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Gula hitam tumbuh di mana-mana. Kristal-kristal tajam menonjol dari lantai. Dinding bahkan menggantung dari langit-langit seperti stalaktit. Dari sela-selanya, menetes cairan merah kental, darah yang bercampur dengan manis gula. Di tengah ruangan besar, tepat di bawah mesin penggiling tua yang berkarat, berdiri sebuah kristal raksasa berwarna hitam berkilau. Denyutannya seperti jantung, memancarkan kabut pekat setiap kali berdenyut. Bisikan menggema di ruangan itu, 1000 suara yang bersatu. Mira, pulanglah, kau adalah bagian dari kami. Mira terhuyung, hampir tersedot oleh aura itu. Api hitam dalam dirinya bergejolak liar, seakan ingin menyatu dengan kristal. Lututnya lemas, matanya gelap sesaat. Namun sebelum ia jatuh,
Laksmi muncul dari kegelapan, menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Cahaya putih menyebar, menahan aura kutukan itu. "Bangun Mira, jangan biarkan dirimu ditelan." Kristal ini adalah inti kegelapan, sumber segala gula batu yang meracuni desa. Mira terengah menatap kristal itu dengan mata berkilau api. Ia tahu inilah akar dari segalanya. Jika ia menghancurkannya, kutukan mungkin bisa berhenti. Tapi ia juga sadar, menyentuh kristal berarti membuka pintu bagi api hitam dalam dirinya untuk lepas sepenuhnya. Suara itu kembali bergema, lebih lembut, menggoda. "Hanya satu sentuhan, Mira, dan kau akan merasakan kekuatan tanpa batas." Mira mengepalkan tangan, api bercampur cahaya mulai muncul di tubuhnya. Pilihan itu ada di hadapannya, menghancurkan kristal atau membiarkan dirinya menjadi bagian darinya.